Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di pagi yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas renungan terakhir dari seri Renungan Gembala. Dan judul kita pada renungan yang terakhir kali ini adalah Dengarkan Suaranya. Pernahkah teman-teman tidak bisa mendengarkan dengan jelas perkataan orang kepada kita? Oleh karena di antara orang tersebut dan diri kita, ada mesin yang sangat ribut bunyinya. Atau pernahkah teman-teman tidak bisa mendengarkan dengan jelas seseorang yang memanggil kita, karena pada saat itu mungkin kita sedang mencuci baju dan membuka keran air dengan suara air yang keras? Dari dua contoh kasus di atas, tentunya kenapa kita tidak dapat mendengarkan perkataan orang lain, itu karena ada suara mesin yang bunyinya keras, lalu ada suara air yang juga bunyinya keras. Nah, suara mesin dan suara air yang bunyinya keras ini kita sebut sebagai penghalang. Jadi ketika ada penghalang di antara kita dan orang yang berbicara, maka kita tidak akan bisa mendengarkan dengan jelas perkataan yang disampaikan kepada kita. Teman-teman sekalian, begitu juga halnya ketika kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Ketika masih ada penghalang antara Tuhan dan diri kita, maka kita tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa saja penghalang-penghalang tersebut yang dapat menghalangi kita untuk dapat mendengarkan suara Tuhan dengan jelas? Penghalang-penghalang itu bisa berupa kesibukan kita di sekolah atau kuliah, ataupun pekerjaan kita. Penghalang itu bisa berupa keegoisan kita, pergaulan kita yang salah, dan lain-lain. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendengar suara Tuhan? Mari kita baca suatu nasihat di dalam buku Our High Calling, halaman 116 paragraf yang kelima. Ada kalanya kita harus menjauh dari kebisingan pekerjaan duniawi dan suara manusia dan mendengarkan suara Yesus di tempat hening. Dengan demikian kita dapat merasakan kasih-Nya. Kutipan kita pada pagi hari ini mau berkata bahwa ada waktunya di mana kita harus menjauh dari kebisingan pekerjaan duniawi dan suara-suara manusia. Kita menjauh dari kebisingan duniawi dan kita pergi ke tempat yang hening, ke tempat yang sunyi, di mana di sana kita bisa mendengarkan suara Yesus. Dan mungkin beberapa dari kita ada yang berkata bahwa pekerjaan saya terlalu banyak. Tidak mungkin saya bisa meninggalkan pekerjaan saya. Saya tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Teman-teman sekalian, janganlah kita berkata seperti itu. Karena sebenarnya dengan kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, kita akan menyelesaikan banyak pekerjaan. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika pekerjaan kita banyak, kesibukan kita banyak, justru pada saat itulah kita sangat-sangat perlu menyisihkan waktu kita agar kita dapat mendengarkan suara Tuhan kita. Menyisihkan waktu kita agar kita bisa berdoa, agar kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak heran dicatatkan di dalam Alkitab mengenai kebiasaan Tuhan Yesus, yaitu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan kita teladan. Tuhan Yesus memiliki banyak kesibukan, banyak pekerjaan. Tapi di tengah-tengah kesibukan dan pekerjaan yang Ia lakukan, Ia menyisihkan waktunya untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dicatatkan bahwa Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar, Ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi, di mana Ia bisa berdoa di sana. Tuhan Yesus sendiri merasakan keperluannya untuk pergi ke tempat sunyi dan berdoa.
di mana di sana ia bisa berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Di mana di sana Tuhan Yesus bisa mendengarkan perkataan Bapanya yang di surga. Apalagi diri kita, teman-teman. Diri kita juga sangatlah perlu untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk dapat menyisihkan waktu kita di mana kita dapat mendengarkan suara Yesus di tempat-tempat yang hening dan sunyi. Jadi teman-teman, mari kita siapkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, serta menjauh dari kebisingan pekerjaan duniawi dan suara manusia, agar kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.